Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Dwi Sintawati dengan NIM 215221-293, kelas Akuntansi Syariah 4H. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tasawuf amali. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah ilmu tasawuf. Pokok pembahasan dari materi saya yaitu yang pertama, pengertian tasawuf amali. Yang kedua, metode dalam tasawuf amali. Yang ketiga, tokoh-tokoh dalam tasawuf amali. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian tasawuf amali. Apa sih tasawuf amali itu? Kata amali ialah kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti perbuatan atau aktivitas. Maka bisa disimpulkan bahwa tasawuf amali adalah praktik tasawuf dalam bentuk pengamalan atau laku spiritual. Di dalam tasawuf amali ini lebih menekankan perilaku ibadah seperti zikir dan wirid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Terdapat 4 aspek dalam tasawuf amali, yakni yang pertama, syariat. Syariat diartikan sebagai aspek paling dasar, yaitu mengetahui, memahami, dan melaksanakan perintah yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua ada tarikat. Dalam melakukan syariat tersebut haruslah berdasarkan tata cara yang telah digariskan dalam agama. Lalu yang ketiga ada hakikat. Hakikat dapat diartikan sebagai inti dari syariat dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Yang terakhir, makrifat. Makrifat diartikan sebagai pengenalan atau pengetahuan tentang Allah. Materi yang kedua yaitu metode dalam tasawuf amali. Dalam tasawuf amali terdapat 2 metode. Metode yang pertama yaitu al-maqamat. Secara etimologis, maqamat berarti jamak dari maqam yang artinya kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan dan tahapan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan secara terminologi, maqamat berarti tempat atau martabat seorang hamba di hadapan Allah pada saat dia berdiri menghadap kepadanya. Para guru sufi dan aliran tarekat berbeda-beda dalam menentukan jumlah maqam. Tetapi secara umum, maqam dalam tasawuf amali yaitu taubat, yakni penyesalan dari seluruh perbuatan yang menyebabkan lalai dan menetap sifatnya, dan disertai dengan pembaruan cara hidup. Lalu ada waro. Waro adalah salah satu bentuk ketaatan dalam keberagaman seseorang dalam menjaga diri dari sesuatu yang haram atau syubhat. Selanjutnya ada juhud. Juhud ialah meninggalkan rasa cinta dan sikap serakah terhadap kesenangan dunia serta merasa cukup dengan apa yang ada untuk menghadap diri kepada Allah. Selanjutnya ada asyukur atau sikap bergembira menerima anugerah dari Allah. Selanjutnya ada as-sabar, yakni menahan diri dari berkeluh kesah atau sesuatu yang tidak disenangi. Selanjutnya ada tawakal, yakni berserah diri kepada Allah atas segala usaha atau ikhtiar yang telah dilakukan. Selanjutnya ada ridho atau sikap menerima dengan senang hati dan puas terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Metode yang kedua yaitu al-ahwal. Ahwal adalah jamak dari hal yang berarti keadaan atau situasi kejiwaan.
Secara terminologi, ahwal berarti keadaan spiritual yang menguasai hati. Tingkatan dalam ahwal ada 9, yakni yang pertama ada muraqabah. Muraqabah adalah kondisi kejiwaan yang dengan sepenuhnya ada dalam keadaan konsentrasi dan waspada. Lalu yang kedua ada mahabbah. Mahabbah mengandung arti keteguhan dan kemantapan. Yang ketiga ada khauf. Khauf adalah suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Yang keempat ada raja. Raja dapat berarti berharap atau optimisme, yaitu perasaan senang hati karena menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Lalu yang kelima ada syauq. Syauq atau rindu merupakan luapan perasaan yang mengharapkan untuk senantiasa bertemu dengan sesuatu yang dicintai. Yang keenam uns. Uns merupakan kondisi kejiwaan di mana seseorang merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kemudian yang ketujuh ada tumakninah. Tumakninah adalah rasa tenang, tidak ada rasa was-was atau khawatir, tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran, karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Kemudian yang ke-8 ada musyahadah. Musyahadah secara harfiah adalah menyaksikan dengan mata kepala, sedangkan secara terminologi, musyahadah adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dijaringnya, atau penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir ada yakin. Yakin merupakan sebuah kepercayaan yang kuat dan tidak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang dimiliki, karena penyaksiannya terhadap segenap jiwanya dan dirasakan oleh seluruh ekspresinya serta disaksikan oleh segenap eksistensinya. Materi yang terakhir yaitu tokoh-tokoh dalam tasawuf amali. Yang pertama ada Junaid al-Baghdadi. Tasawuf merupakan penyucian dan perjuangan kejiwaan yang tidak ada habis-habisnya, atau konsep fana dan baka. Lalu yang kedua ada Al-Khusyair. Al-Khusyair cenderung mengembalikan tasawuf ke dalam landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang ketiga Al-Hanafi. Dia menguraikan tingkatan-tingkatan rohaniyah para sufi, di mana tingkatan para sufi tersebut menurutnya mempunyai awal dan akhir. Yang keempat ada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau lebih menekankan nilai tasawuf daripada makrifat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.